Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan pembelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memasuki pembelajaran pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Imam Sinadria. Siap, hadir. Yang kedua Daud Akhyari. Hadir, Pak. Yang ketiga yaitu Aditya Pratama. Hadir, Pak. Dan selanjutnya Mas Faisal. Hadir. Ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab tayamum ya anak-anak ya. Saya belum di absen, Pak. Oh ya. Yang terakhir ya. Oh ya, enggak kelihatan. Ya, kita pagi hari ini akan membahas tentang bab tayamum. Ya. Tayamum menurut bahasa adalah sengaja atau sedangkan menurut secara adalah sengaja menggunakan tanah atau debu untuk mengusap muka dan kedua tangan. Maksudnya dapat melakukan sholat dan lain-lainnya. Nah, ini adalah landasannya ya, Nana. Itu sebab-sebabnya tayamum ya. Nah, ini adalah landasannya surah An-Nisa ayat 43. Tolong dibacakan. Siapa yang mau membaca? Saya saja, Pak. Oh ya, Mas Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Oh ya, terima kasih ya Mas Imam. Ya, Bapak akan artikan, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surah An-Nisa ayat 32. Ya. Yang selanjutnya itu as-sunnah menurut hadis menurut Rasulullah SAW. Ya, tolong Mas Daud dibacakan. Artinya hadis dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruhnya bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oh ya, terima kasih. Nah, dari hadis di atas telah menjelaskan ya, seluruh di dunia ini atau di muka bumi ini adalah suci untuk kita beribadah. Walau itu dari tanah, walaupun dari banyu, kita bisa bersuci dengan itu ya. Nah, yang selanjutnya itu menurut ijma atau menurut ulama, ialah kaum muslimin telah bersepakat bahwa tayamum disyariatkan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam hal-hal tertentu. Ya. Yang selanjutnya kita akan memasuki sebab-sebabnya bertayamum ya. Dibolehkannya tayamum bagi orang berhadas baik kecil maupun besar, baik dalam keadaan mukmin atau menetap maupun dalam keadaan musafir atau berpergian jika mengalami salah satu sebab-sebab berikut ini. Ya, yang pertama yaitu jika seseorang tidak mendapatkan air atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Nah, berdasarkan hadis Imran Al-Husairi yang artinya ketika itu kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, ia pun bersolat berjamaah bersama orang-orang. Tetapi ada orang sedang berdiri mengasingkan diri, lalu Nabi bertanya kepada orang tadi, mengapa Anda tidak sholat? Orang tersebut menjawab, saya dalam keadaan junub atau janabat, sedangkan air tidak ada. Maka Nabi SAW bersabda, pergunakanlah tanah dan demikian itu cukup bagi Anda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang selanjutnya, yang kedua, jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit dan ia khawatir dengan menggunakan air penyakitnya bertambah atau lama sembuh. Nah, contohnya penyakitnya yang disebut ini misalnya kulitnya kebakar atau terkena air,
menyebabkan luka parah gitu ya. Nah, ya yang selanjutnya, jika sangat dingin atau dalam keadaan bahaya bisa menyentuh banyu itu bisa menimbulkan demam atau penyakit lain-lainnya, ya itu disyariatkan atau diwajibkan bertayamum ya. Ya, yang keempat, jika air berada dekat seseorang tetapi ia khawatir atas keselamatan dirinya atau kehormatan atau harta dan lain-lainnya, atau air terhalang oleh musuh yang ditakuti. Nah, ini dalam artian waktu perang ya. Waktu perang atau itu dia dalam keadaan kritis air ya. Kalau dia tidak meminum itu dia bisa mati. Nah, itu boleh kita bertayamum. Ya, yang kelima, bila seseorang memiliki air sedikit hanya cukup untuk minum atau masak dan keperluan lainnya, maka boleh bertayamum. Nah, tadi sudah jelaskan ya. Yang terakhir, jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu sholat, bila ia berwudu atau mandi, maka hendaklah ia bertayamum dan sholat, serta tidak wajib mengulanginya. Nah, itu ya, tidak wajib kita mengulangi sholat walaupun kita bertayamum. Nah, yang ketiga ya, cara-cara bertayamum. Nah, ini adalah cara-caranya bertayamum. Dalam himpunan keputusan itu ya Muhammadiyah diterangkan, yang pertama itu meletakkan kedua telapak tangan ke tanah, lalu tiuplah. Nah, ini bisa ditiup, bisa di segini nah, bisa diketuk-ketuk ya, boleh. Dengan niat membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa, nawaitu tayamum lillahi ta'ala ya bisa. Nah, yang kedua yaitu mengusap kedua muka. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini dari tangan kanan dulu ya, baru tangan kiri. Nah, nanti Bapak akan mengirim link video tata cara tayamum di WA, grup WA ya. Ya, yang terakhir yaitu membatalkan tayamum. Hal-hal boleh yang membatalkan tayamum yaitu sama seperti wudu. Nah, sama seperti wudu. Yang membatalkan wudu. Dan ada tambahan bila kita sudah tayamum dan menemukan air, nah itu maka batal juga tayamumnya karena telah kita melihat air ya. Nah, yang terakhir ya. Hal-hal yang membatalkan wudu dapat membatalkan tayamum juga. Nah, ini ya yang tadi Bapak bahas. Begitu juga batal batal bila sudah menemukan air bagi orang yang sudah mendapatkannya. Nah, itu tadi ya yang sudah bisa kita tayamum ya, sudah tayamum kita mendapatkan air. Nah, maka itu batal tayamum kita. Ya. Nah, yang terakhir ya, nanti Bapak kasih tugas membuat tata cara tayamum, nanti videonya dikirimkan di nomor WA Bapak bisa, di grup bisa, nanti di Google Chrome ya juga bisa ya. Siapa? Ya. Ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron Ustaz. Yamsah wajhahu wa yadayhi, mengusap wajah dan tangannya. Bidurbatai, dengan 2 pukulan. Jadi 2 pukulan ini syarat yang tidak bisa dihindari, harus 2 kali pukulan, 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Kalau seandainya 1 pukulan enggak sah, biarpun bisa. Contoh begini, 1 pukulan separuh lengkap, fil. Separuh lagi buat tangan. Biarpun secara pengusapan betul, tapi tidak sah bukan dari segi pengusapannya. Tidak sah dari segi tidak mengambil dengan 2 kali pukulan. Paham ya? Sekali lagi tak ulang. Kalau sekali pukulan, males saya. Separuh. Telah jemarinya untuk wajah aja. Masih separuh nih, ini buat tangan. Tadi yang penting kan tidak dilepas di sini.
Nggak sah karena hanya sekali pukulan. Harus 2 kali pukulan.